teman-teman. Pak Kasub sudah bergabung bersama kita. Yang belum menyalakan videonya sudah dinyalakan. Siap. Bentar ya, Di. Siap, Pak Kasub. Saya lihat ini dulu, PKP dulu. Udah lama. Siap. Kita mulai. Silahkan, Di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mempersingkat waktu, saya tunjuk dia Pak Ketua Kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik teman-teman peserta Latsar Angkatan 70, sebelum kita menerima materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang nantinya kita terima dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam keseharian kita. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan berada di mata pembelajaran pembinaan sikap perilaku bela negara yang akan dibawakan oleh Bapak Arhan Firdaus selaku Kasub Pengembangan Kompetensi Tingkat Dasar dan Pengawas. Di pembelajaran hari ini terdapat 2 JP, yaitu 90 menit pembelajaran. Gitu. Langsung saja saya kasih ke Pak Kasub. Pak Kasub, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Aldi. Terima kasih banyak buat evaluator. Ada Ibu Marni, ada Ibu Endang. Halo Ibu Endang. Terus ada dari Kabupaten Sigi, BKPSDM Kabupaten Sigi. Terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan permohonan dulu karena memang harus molor waktunya saya masuk di angkatan 70 ini karena pagi ini bertepatan dengan ujian PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian bertepatan juga sebenarnya saya masuk paginya ini di angkatan 66 apa 67 di provinsi. Cuman saya tunda semua dulu. Jadi juga termasuk saya tunda beberapa menit. Tadinya saya minta ke Ibu Emi dan Ibu Marni di 8.30, ternyata saya baru bisa masuk join di sekitar jam 8.50-an. Tapi ini tidak akan mempengaruhi jam kita ke depan terkait dengan sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara yang akan saya bawakan ada 4 poin hari ini, atau ada 4 yang harus saya review kembali ke teman-teman. Yang pertama terkait dengan peraturan baris berbaris. Yang kedua adalah etika dan etiket.
Yang ketiga itu kesiapsiagaan jasmani, dan yang terakhir adalah tata upacara sipil atau yang dikenal dengan tata upacara militer sekarang. Saya pengen tahu nih dari teman-teman. Kemarin sudah belajar mandiri di MOC, baca modulnya, lihat videonya. Saya pengen tahu sejauh mana sih teman-teman ini sudah pahami ya terkait dengan 4 poin yang tadi. Nah, saya pengen tahu yang pertama dulu. Ada yang bisa kasih tanggapan ke saya apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan PBB atau peraturan baris berbaris? Silakan raise hand kemudian berikan tanggapan. Silakan, Alham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Yang saya ketahui dari peraturan baris berbaris ini Pak, ini kenapa harus diadakan kepada kami calon pegawai negeri sipil, karena ini sangat berguna untuk setiap melaksanakan upacara-upacara seperti hari besar ataupun ulang tahun negara dan sebagainya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak Alham sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi? Ada lagi selain Pak Alham? Ada ide bagus Gede Putra. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Adapun yang ingin saya sampaikan mengenai peraturan baris per baris, mengapa menjadi penting bagi seorang ASN, itu bahwa ketika nantinya kita menjadi seorang ASN dan sudah bertugas di instansi masing-masing, maka tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah keprotokolan ataupun kaidah-kaidah tata upacara yang resmi yang harus kita ikuti. Maka peraturan baris per baris ini juga menjadi penting untuk kita pahami, terutama misalkan mengenai sikap sempurna, mengenai gerakan-gerakan atau bagaimana pada saat pelaksanaan upacara, apa saja yang ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Baik, seperti itu mungkin Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ida Bagus. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Tidak ada. Baru buka modulnya, baru lihat modulnya, baru dibaca. Panik. Ya, kita padahal baru hari ke-4 untuk proses pembelajaran di angkatan 70. Saya berharap padahal teman-teman ini sudah belajar mandiri di MOC, kemudian sudah baca modul-modulnya, sudah melihat videonya mungkin, ya. Tapi ternyata mungkin lupa, ya. Butuh di-review lagi. Oke, itu baru terkait dengan baris berbaris. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak kemudian Ida Bagus sudah benar, itu berkaitan kalau dihubungkan dengan kita sebagai seorang ASN, ya. Tapi yang terpenting adalah mengapa kita harus mengetahui peraturan baris berbaris. Itu melatih kita kekompakan, melatih kerjasama kita, ya, melatih kita menjadi seorang pemimpin, melatih kita sebagai seorang yang dipimpin. Banyak hal yang bisa kita pelajari di PBB selain untuk apel pagi, upacara, banyak hal. Kenapa teman-teman yang CPNS ini diwajibkan untuk belajar PBB, yaitu tadi kembalinya nanti di instansi, begitu keadaan nanti sudah kembali normal, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan ditunjuk menjadi pemimpin upacara, ya, kemudian pemimpin apel. Jadi teman-teman sudah siap semua.
Oke, saya lanjut ke poin kedua terkait dengan etika dan etiket. Ada yang bisa kasih penjelasan ke saya? Apa sih etika dan etiket itu yang teman-teman ketahui? Apa sih bentuk-bentuk dari etiket itu? Ada yang bisa kasih saya penjelasan? Silakan raise hand dan silakan berikan penjelasan. Oke, ada Pak Franky Nento, silakan. Oke, terima kasih. Ya, kalau etika itu berkaitan dengan moral atau baik dan buruk ya dalam kehidupan. Sedangkan kalau etiket itu berkaitan dengan tata krama, cara pergaulan, ya hanya itu, tata krama dan cara pergaulan. Oke, terima kasih banyak Pak Franky. Itu saja. Itu saja, Ya. Pak Franky. Oke. Ya. Yang lain, teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan tanggapannya? Kok pada diam sih? Kenapa pada diam? Begitu ditanya. Teman-teman sudah belajar kemarin? Dia emosi? Baca modulnya atau hanya mengejar tropinya? Ayo. Ini masih masuk di mata pelatihan atau agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara. Bagaimana nanti masuk di agenda kedua, agenda ketiga, bahkan agenda keempat. Saya menjadi ragu dengan angkatan 70 ketika ada nanti narasumbernya yang bertanya, teman-teman tidak bisa jawab. Gimana nih? Teman-teman? Oh, ada orang di ruangan ini. Kalau ditanya tidak ada yang mau memberikan tanggapan. Atau baru buka modul lagi nih? Sepertinya bawa buka modul ini, Pak. Iya, saya melihat dari sini baru panik buka modulnya lagi, cari-cari lagi pengertiannya, cari bentuk-bentuknya. Coba yang Terus perempuan yang ini. yang kemarin tuh teman-teman ngapain nih? Belajar nggak nih? Ada Ibu Tri Apriani mau memberikan tanggapan, Ibu Tri? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan tanggapan sedikit tentang yang saya pahami tentang etika dan etiket. Etika dan etiket itu sama-sama menyangkut tentang perilaku manusia. Etika sendiri itu tentang kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan etiket itu dia bersifat relatif. Mungkin saja dalam suatu kebudayaan itu dianggap baik, tapi menurut orang lain atau budaya lain itu tidak sopan atau tidak baik. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bu Tri Apriani. Ada lagi? Nah, ini alham lagi, ide bagus lagi. Yang lain, Andri Murfin, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya, etika dan etiket itu sendiri, kalau etika itu adalah nilai-nilai dasar yang menentukan baik atau buruknya, atau benar atau salahnya sikap yang kita lakukan. Sementara etiket itu adalah implikasi dari etika, jadi sikap atau perilaku kita, bagaimana sikap sopan kita, patuh kita terhadap peraturan, dan lain halnya. Jadi etika dan etiket ini sangat berhubungan tentang bela negara, karena pada dasarnya di bela negara itu kita harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, dan etika dan etiket itu merupakan salah satu nilai yang sesuai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Andri Murfin. Yang terakhir saya pengen dengar dari Bu Nur Aini Jafar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, Pak, etika itu merupakan
suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Sementara kalau etiket merupakan suatu sopan santun. Jadi kalau etiket itu hal-hal baik yang kita lakukan, sementara kalau etika itu merupakan suatu kebiasaan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya. Saya pengen teman-teman ini semuanya aktif. Jangan hanya orang-orang itu saja yang selalu angkat tangan, selalu raise hand untuk menjawab, selalu memberikan pendapat. Saya pengennya teman-teman semua yang terlibat aktif. Bila perlu, kalau ada yang dimintai pendapat, semua raise hand, 40 orang. Begitu dipersilahkan, dia tahu apa yang dia mau sampaikan. Kebanyakan ya, saya lihat dari dua yang saya pengen tahu tanggapannya, tadi ada PBB, kemudian ada etika dan etiket. Rata-rata baru membaca kembali modulnya, baru kembali searching, baru kembali browsing, apa sih etika dan etiket ya. Kalau dari PC saya ini, laptop saya ini kentara di keningnya, goyang-goyang. Ya, karena saya tahu mana jawaban yang ada di modul, mana jawaban yang ada di internet, mana jawaban yang teman-teman sendiri yang berikan tanggapan sendiri. Pada dasarnya semuanya sudah benar, ya. Pada dasarnya semuanya sudah benar. Ada yang bilang etika itu berkaitan dengan kebiasaan. Kemudian etiket itu terkait dengan sopan santun. Nah, tadi saya sempat tanyakan bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, itu yang belum ada dijawab atau diberikan tanggapan ke saya dari peserta. Nah, bentuk-bentuk dari etiket itu adalah tata cara berpakaian, ya. Kemudian tata cara untuk berdiri, duduk, berjalan, kemudian berjalan, berjabat tangan, dan yang terakhir kalau di pembelajaran agenda 1 terkait dengan etika dan etiket di bela negara itu ada table manner atau tata cara makan. Ya. Itu sudah diatur bagaimana tata cara makan atau biasa dikenal dengan table manner. Itu kalau saya tidak salah bahasa Palu, table manner. Terus saya pindah di poin ke-3 ya, terkait dengan kesiapsiagaan jasmani, teman-teman. Kesiapsiagaan jasmani atau biasa dikenal dengan samapta kalau di TNI ya, kemiliteran, TNI, Polri, kepolisian, kemudian di sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Itu biasa dikenal dengan semapta. Nah, semapta ini dibagi menjadi 2, semapta A dan semapta B. Nah, ada beberapa yang harus teman-teman ketahui terkait dengan kesiapsiagaan jasmani ini, atau disebut dengan semapta ini. Ada berapa bentuk-bentuk dari kesiapsiagaan jasmani ini? Saya pengen tahu nih, teman-teman sudah tahu belum? Ada berapa bentuk-bentuk yang harus teman-teman ketahui di kesiapsiagaan jasmani? Ada yang bisa kasih tanggapannya ke saya? Silakan resen atau mulai baca lagi. Ada Laude, silakan Laude. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya mungkin kalau untuk yang saya ketahui, seperti sempat Bapak katakan bahwasanya samapta terbagi 2, yaitu samapta A dan samapta B. Yang pernah saya ketahui kalau untuk samapta A itu berkenaan dengan lari Pak. Kalau tidak salah lari yang berjarak 2.400 meter. Kemudian kalau untuk samapta B
dia seperti kita push up, sit up, pull up, dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu Pak yang saya ketahui. Ya mohon maaf Baik. kalau kurang Pak. Ya. Berarti sempat ikut dulu ya Samapta. Mungkin Pak Laude ini. Tadi disebutkan bahwa di Samapta B dan lain sebagainya. Yang hanya diketahui hanya tadi ada sit up, push up, pull up. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Ada lagi? Ada Yulistia Meisita. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya kesiapsiagaan jasmani, bagaimana kita sebagai seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara harus siap secara jasmani, menjaga tubuh kita, kebugaran tubuh kita, supaya kita siap dalam melakukan tugas kita di tempat tugas kita yang menantang, atau kita bisa bertanggung jawab lebih baik dan lebih efisien lagi. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian selanjutnya ada Indra Nirwansa yang terakhir. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sebelum menjelaskan bentuk-bentuk kesiapan jasmani itu perlu dipahami juga definisi dari kesiapsiagaan jasmani itu. Jadi kalau menurut saya kesiapsiagaan jasmani itu adalah yang seperti juga Ibu Yulistia sampaikan tadi, bahwa kesanggupan kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai warga negara, dalam hal ini kita sebagai aparatur sipil negara, secara baik dan efisien Pak, dengan kondisi yang didukung dengan kondisi fisik yang baik pula, seperti itu. Dan kemudian bentuk-bentuknya itu saya boleh tambahkan dari Pak Laude sampaikan tadi, tadi ada sit up, ada pull up, ada push up, dan shuttle run, seperti itu. Dan mungkin bentuk-bentuk yang lain. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Pak Indra, tadi ada beberapa orang yang sudah sampaikan. Ada Pak Laude, Yulistia, Indra, ya sudah sampai. Terima kasih banyak. Nur Aini Jafar juga sudah berbicara. Jadi kalau saya catat ini masih 8 orang yang aktif berbicara. 32 orang mungkin lagi bermasalah dengan laptopnya, sehingga tidak didengar apa yang saya sampaikan, atau lagi tidak bisa berbicara mic-nya. Itu oke, no problem. Itu akan menjadi catatan saya. Pada dasarnya sudah benar ya. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kenapa kita harus memerlukan kesiapsiagaan jasmani? Berkaitan dengan kita sebagai seorang ASN. Yang pertama melatih kesiapan tubuh kita, kesehatan kita, ya, agar tubuh kita selalu sehat pada saat bekerja. Dilakukannya bukan seminggu sekali, bukan nanti hari Sabtu, hari Minggu, atau pada saat Car Free Day. Tidak. Ini harus dilakukannya rutin, setiap pagi, setiap bangun tidur, setiap sore, itu harus kita melatih. Kenapa? Jika otot-otot kita sudah tegang, tidak dilatih lagi, itu akan mengeras, akan kaku. Ya, akan kaku. Kemudian metabolisme kita, ya, metabolisme kita itu nanti cuaca panas di Palu baru berkeringat, baru dia keluar. Tapi kalau kita olahraga, kita terus mengeluarkan keringat, ya, itu membantu proses metabolisme tubuh kita dengan bagus. Kemudian bentuk-bentuknya tadi, ya, tadi yang sudah disampaikan Pak siapa tadi, Pak Laude, kemudian ada Pak Indra, ya. Tadi Pak Laude bilang dan lain-lain. Kemudian Pak Indra menambahkan dengan shuttle run dan lain-lain lagi.
Nah, ada satu lagi. Jadi Semapta A itu ada lari 12 menit. Ya, 12 menit. Kalau jarak dari lapangan tersebut atau tempat berlarinya itu di 2.400 meter. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda capaian. Kalau laki-laki itu minimal 6 putaran, dia harus mencapai 6 putaran. Kalau perempuan dia 4 sampai dengan 5 putaran. Kemudian selama 12 menit ya. Kemudian di Semapta B itu ada pull up ya. Pull up, kemudian ada sit up, ada push up, kemudian ada shuttle run, dan yang terakhir adalah berenang. Berenang ini timbul tenggelam. Di waktu zaman saya, berenang ini dihapuskan karena menurut yang membuat aturan bahwa banyak orang meninggal di tes berenang ini. Dihapuskan. Setelah beberapa tahun, berenang ini dimunculkan kembali. Alasan dimunculkan kembali, ternyata sejak dihapuskan, lebih banyak yang meninggal kemiliterannya. Karena apa? Tidak tahu berenang. Ya. Tidak tahu berenang. Jadi seperti itu. Sama seperti gerakan-gerakan lain, seperti sit up itu, dulu kalau lihat gerakan yang teman-teman sudah dapat semua link video yang di Kolabjar? Sudah? Sudah lihat videonya? Ada yang sudah, ada yang belum? Belum. Kelompok berapa yang belum? Kelompok berapa yang belum lihat, belum bisa lihat penugasannya dan videonya, link videonya? Di Kolabjar. Kelompok 4, dua, Pak. Mohon izin, Pak. Kelompok 2, Kelompok 4, Pak. 4. Ada lagi. 1-3 berarti sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3 belum juga, Pak. Kelompok 3 juga belum. Baik. Padahal bahan saya sudah saya kasih sejak lama ini sama Pak Acep ini. Nanti Pak Acep yang saya jaga. Dan di WI juga sudah saya kasih sejak lama. Hampir sebulan lah. 2-3 minggu yang lalu saya berikan bahan saya. Sama seperti sit up ya. Sit up yang dulunya itu peraturannya antara siku dan kepala belakang ini harus nyender ke lantai, terus naik lagi. Yang sekarang, untuk peraturan sekarang, karena dulu menurut penelitian, cara itu atau gaya yang kita harus nyender sampai dengan di lantai, tangan dan kepala belakang kita, banyak yang meninggal ya pada saat latihan Semapta itu. Maka dirubah menjadi setengah, tidak turun full. Itu untuk yang peraturan sekarang. Ya. Saya beberapa 2019 saya pernah sharing sama tentara. 2019, 2020 juga sempat saya sharing. Peraturan itu sudah dirubah, baik di militer maupun di Polri. Peraturan itu sudah dirubah. Saya belum tanyakan ke sekolah kedinasan juga, tapi rata-rata sekolah kedinasan itu mengikuti aturan militer tentara. Jadi biasanya nasi bayu sama. Kemudian ada beberapa gerakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Contohnya push up itu berbeda, pull up itu berbeda, sit up itu berbeda. Ya. Yang sama
di Samapta B dan Samapta A itu, Samapta A jelas sama laki-laki dan perempuan, hanya jarak yang membedakan atau jarak capaian putaran. Kemudian kalau di Samapta B yang sama laki-laki dengan perempuan itu hanya shuttle run dan berenang. Kita tadi masuk kurang lebih jam 8.50. Kita selesai jam 10.20 ya. 10.20. Iya, 10.20. Ya. Waktu kurang lebih masih banyak nih. Jadi saya tidak akan panjang lebar juga menjelaskan karena saya memang pada dasarnya di sini hanya pengen mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman ini terkait dari sikap perilaku bela negara di 4 poin yang saya bawakan. Saya pindah ke poin berikutnya. Yang terakhir ya. Tata upacara sipil. Saya tidak banyak mau menjelaskan ini karena saya berharap teman-teman ini sudah paham terkait dengan tata upacara sipil atau yang lebih dikenal sekarang itu tata upacara militer. Kenapa Pak kita disamakan dengan militer? Kenapa Pak kita harus mengetahui tata upacara militer? Teman-teman sudah pernah ikut upacara 17-an atau minimal menonton acara 17-an, baik itu di istana, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Saya rasa teman-teman ini sudah pernah melihat atau mendengar. Ya. Kalau di acara 17-an kita semuanya gabung. Militer, Polri, semua jajaran masyarakat gabung jadi satu. Dan upacara atau tata cara upacara yang digunakan adalah tata upacara militer. Kenapa? Karena yang memimpin upacara atau yang memberikan pengarahan itu disebut inspektur upacara. Di tata upacara sipil itu tidak dikenal sebagai inspektur. Kemudian pada saat upacara 17-an, pemimpin barisan itu, masing-masing pemimpin barisan, itu dikenal sebagai danton. Ya. Kalau di tata upacara biasa atau sipil itu pemimpin barisan. Masing-masing pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisannya. Kerjakan. Itu biasanya. Kemudian biasanya itu menggunakan drum band. Di tata upacara sipil itu biasanya tidak ada yang menggunakan drum band. Kalau di tata upacara militer pasti ada. Misal penghormatan, biasa ada trompet yang bertiup. Bukan trompetnya Mas penjual es ya. Kekok, kekok, kekok. Begitu. Bukan. Ngomong-ngomong es ini sudah memasuki siang juga ini. Aldi. Kalau Aldi diam-diam baik dia. Ini yang bahaya ini ya. Narasumber ya dia. Kering tenggorokan. Boleh cotoy. Aduh. Nanti. Nanti di kantor maksudnya di. Siap. Mau saya bawakan? Saya di rumah ini Pak, jadi tidak di kantor. Oke. Teman-teman, seperti itu bayangan-bayangan yang saya kasih atau penjelasan. Teman-teman ini sudah pada mengerti semua dan membaca modul di emosi kemarin. Dan saya berharap yang sudah dapat link videonya bisa di-share ke teman-teman di grupnya, ya, bisa di-share atau dijapri ke masing-masing ketua kelompoknya, sementara menunggu saya mengkonfirmasi ke Pak Acep untuk mengupload di kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Termasuk penugasan di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan setelah ini tugas-tugas apa yang harus teman-teman kerjakan, ya, dan dikumpul. Teman-teman semuanya akan mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu. Kalau saya memberi tugas
pasti banyak tugasnya. Ya. Biar pada saat waktu asinkronus, teman-teman tidak gunakan untuk istirahat bobo cantik. Karena kebanyakan, iya, saya tahu kok. Mau disembunyiin gimana, saya ini sudah tahu gerak-gerik peserta ini seperti apa. Jadi belum di jembreng gitar itu saya sudah tahu lagu apa yang dia mau nyanyikan. Ya. Kebanyakan teman-teman kalau lagi pada asinkronus nih, mumpung ya kan, bulan puasa, nanti kerja tugas, ya, nanti kerja tugas. Bobo cantik dulu lah sedikit, si bunyi alarm di 1,5 jam ke depan, 2 jam ke depan, atau 1 jam ke depan ya kan. Bobo cantik dulu. Atau baring-baring dulu. Saya baring-baring dulu. Nanti kalau tidur ya keterusan berarti. Terus lebih banyak bersantainya ketimbang belajar, ketimbang baca modul. Ketimbang mereview kembali apa yang sudah teman-teman kemarin baca di atau pelajari di emosi. Ya. Pasti seperti itu. Dari 40 orang peserta saya bisa pastikan hanya 1-2 orang saja yang punya minat belajar untuk mereview kembali. Karena sudah kentara ini. Saya pengennya itu teman-teman pada saat ini masih contoh kecil ya. Nanti masuk kita di agenda kedua. Itu teman-teman harus betul-betul menguasai. Agenda ketiga harus teman-teman semuanya kuasai. Untuk apa? Nanti teman-teman memudahkan untuk penyusunan rancangan aktualisasinya. Teman-teman ingin beraktualisasi nanti 30 hari di tempat kerjanya, di instansinya, teman-teman sudah siap. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada WI yang menjelaskan jika masuk di sinkronus. Kebanyakan menjelaskan terkait dengan penugasan-penugasannya. Terkait dengan penugasan-penugasan. Kemudian mereview kembali apa yang teman-teman sudah ketahui. Ya. Atau menjelaskan sendiri, atau memberikan penguatan terkait pembelajarannya, seperti itu. Teman-teman harus semangat dong, semangat, ayo. Ada 4 tugas, berikut saya jelaskan. Ada 4 tugas yang akan saya berikan. Kalau di Kolabjar itu munculnya 3 tugas. Nanti ada 1 tugas tambahan individu, biar teman-teman semangat. Kalau teman-teman tidak pada semangat ini, saya tambah lagi menjadi 6. Iya. Saya lihat tidak semangat ini. Kayaknya mau 6. Iya. Mau 6 kayaknya Pak Aldi. Iya. Siap, saya sediakan di Kolabjar 6. Nah, itu. Pak Aldi kalau sudah saya sampaikan. Pak Aldi tolong siapkan 6 upload tugasnya, Pak Aldi. Siap. 3 kelompok. Siap. 3 individu. Boleh lah itu. Semua outputnya adalah video. Oke, siap. Teman-teman mau nih, coba tidak semangat kayaknya nih angkatan 70 ini. Saya kemarin masuk di angkatan 68, 69, memang tidak semangat di awal, tapi begitu pertengahan mulai terbakar semangatnya. Ini kok masih pagi-pagi sudah loyo, ya kan? Sudah matanya sudah berpasir, mengantuk. Sudah pandangannya sudah tidak terarah, artinya memandang kamera tapi pikirannya mungkin es koko pandan, coto dan lain sebagainya, lapar. Aduh Pak, Bapak ini lama. Mau malam minggu juga mungkin mereka ini. Oh iya. Bisa jadi. Aduh, pacar sudah WA ini. Sudah rindu, kesian. Kayaknya sudah semangat ini angkatan 70 ini. Gimana ini ya?
Saya aduh, baik Semangat, teman-teman. Pak. Semangat. Alam. Pak Alam saja yang semangat. Yang lain mana? Semangat Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Sedikit semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat pagi, Sepertinya Pak. loyo-loyo Semangat, Pak. semuanya. Pak Aldi, sepertinya loyo-loyo semua ya Pak Aldi ya. Tidak kompak Kayak- ini. Kayak belum makan begitu ya. Padahal sudah jangan sahur tidak sahur. semuanya. Jangan ada yang tidak sahur ini, aduh. Ini kalau guyonan saya ya, kalau guyonan ini guyonan, jangan ditiru, don't try it home ya. Saya pasti sampaikan kalau ada yang masih kayak loyo, makan dulu lah, biar kuat sampai sore. Ini guyonan ya, guyonan, jangan dianggap serius. Jadi kalau ada yang masih loyo ini, pasti saya sampaikan, makan dulu lah, biar kuat sampai sore. Ini guyonan ya, guyonan. Jangan dicoba. Don't try it at home ya. Saya pindah penjelasan ke penugasan, teman-teman. Nah, ini sudah enak nih, sudah ada yang senyum-senyum ya kan. Sudah mulai hilang ngantuknya. Kan gini enak dilihat di layar laptop saya. Saya jelaskan terkait dengan penugasan. Ada 4 penugasan. Kalau di Kolabjar itu ada 3. Ada 4 penugasan. 2 penugasan terkait dengan tugas kelompok. 2 penugasan terkait dengan tugas individu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu apa tugas dan bagaimana proses pembuatannya. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan. Yang pertama, teman-teman semua outputnya adalah video. Bentuknya adalah video. Kemudian video ini bukan diupload mentah ke Kolabjar, tidak. Semua diupload ke YouTube. Link YouTube yang akan diupload ke Kolabjar. Ya, teman-teman. Yang pertama, tugas kelompok. Ini sudah ada kelompoknya semua kan? 1, 2, 3, 4. Sudah, Pak. Oke, sudah tahu semua anggota kelompoknya. Yang pertama, tugas kelompok ya, membuat video terkait dengan kesiapsiagaan jasmani. Di dalam pembuatan video, saya tidak mau melihat hanya video, tapi ada audio visualnya. Ada videonya, gambar bergerak, ada penjelasannya, ada suaranya. Atau bahkan tulisan dan suara. Silakan. Teman-teman dituntut membuat untuk sekreatif mungkin, sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Karena ini menjadi penilaian. Bukan penilaian saya pribadi. Tidak. Kenapa saya minta sekreatif mungkin, sebagus mungkin? Saya tidak bisa menampilkan video-video sebelumnya karena tidak lengkap. Kemudian di latsar sebelumnya, sebelum-sebelumnya tidak lengkap, kemudian sulit untuk dimengerti jika ditonton oleh peserta latsar yang baru mau ikut. Makanya saya pakai video di kabupaten lain, provinsi lain. Ya, saya berharap video-video teman-teman ini juga akan dicomot atau ditampilkan di teman-teman yang baru mengikuti latsar ini nanti di kabupaten atau provinsi lain bahkan yang ngambil video teman-teman. Ya. Video yang pertama itu terkait dengan kesiapsiagaan jasmani. Di dalamnya itu ada lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, berenang. Yang pertama saya jelaskan. Biasanya ada yang bertanya atau kebingungan, atau yang sudah takut duluan. Pak, 12 menit kita lari ini, kita videokan. ACC, Eskoko Pandan ini.
Bukan cuma es koko pandan, dengan T itu dengan jalan kote dicari. Karena lari 12 menit divideokan, ini bukan hal mudah. Tidak. Teman-teman buat bagaimana gerakan lari yang sempurna, ya. Kemudian jelaskan di dalamnya berapa jarak yang harus ditempuh dalam lari 12 menit tersebut. Kemudian berapa putaran minimal yang harus dicapai pria dan wanita. Itu saja, singkat, padat, dan jelas di penjelasan. Jadi tidak perlu sampai 12 menit berlari di videokan. ACC es koko pandan. Saya saja kalau disuruh sementara bulan puasa seperti ini, saya kayaknya lebih memilih mundur. Ya, karena kegiatan dari pagi sampai sore, kemudian membuat seperti itu, saya pikir-pikir dulu. Hanya berlari, mencontohkan peragaan di video itu bagaimana cara berlari yang baik. Kemudian dijelaskan. Kemudian silakan teman-teman yang di kelompok, masing-masing kelompok membagi tugas. Ya, karena ini distance learning, berjauhan semua, silakan berbagi tugas. Misal ya, Pak Ahmad Samsudin kebagian bertugas untuk membuat video push up pria dan sit up pria. Kemudian untuk teman satu kelompoknya, misal ada Andi Rizky, itu kebagian bertugas untuk sit up dan push up wanita. Karena berbeda kan. Kemudian misal Pak Mansur itu kebagian bertugas untuk mengisi suara. Pak Indra bertugas kebagian untuk mengedit video. Seperti itu. Silakan berbagi tugas. Pakaian yang digunakan dalam pembuatan video adalah pakaian training. Ya, pakaian training. Kalau untuk ibu-ibu yang berhijab atau syar'i, biasanya jarang menggunakan training, celana. Silakan menggunakan rok. Rok panjang tentunya, bukan rok pendek. Silakan. Biasanya ibu-ibu yang jilbaban itu panjang atau ini jarang pakai training. No, dia anti training karena sesuatu. Jadi harus pakai rok. Silakan. Saya perbolehkan. Kemudian di setiap video teman-teman, ya di setiap video teman-teman buat sekreatif mungkin. Kemudian tampilkan nama latsarnya. Misal begini, kelompok 3, pelatihan dasar golongan 3, angkatan 70, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelompok, nama-nama di dalam kelompok, silahkan. Ketuanya siapa, anggotanya siapa. Atau bahkan teman-teman sudah berbagi di video itu penugasannya. Editor siapa? Misalnya editor Pak Ahmad Yani, pengisi suara Bu Nurul Fitra misal. Dan silakan teman-teman berkreasi sendiri. Buat semaksimal mungkin. Pakai apa? Kalian bisa pakai smartphone, bisa pakai PC, bisa mengeditnya. Tapi tolong kalau bisa jangan yang ada watermarknya. Seperti KineMaster yang biasa digunakan di Play Store melalui smartphone. Itu biasanya ada tulisan KineMaster. Silakan teman-teman download di Google, cari ya KineMaster Pro atau KineMaster Diamond APK. Itu yang sudah dimutkan, yang sudah diprokan oleh teman-teman yang mau gratisan. Karena saya juga pakai itu. Dan saya juga sempat membuat
beberapa video penugasan. Saya menggunakan HP saja, bermodalkan HP saja. Kemudian tugas yang kedua, kelompok yang kedua. Teman-teman membuat tugas kelompok berkaitan dengan baris berbaris. Suara saya jelas ya, terdengar jelas ya di semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Siap, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang kedua adalah membuat terkait dengan peraturan baris berbaris. Ya, di dalamnya situ memuat sikap sempurna, kemudian istirahat, jalan di tempat, perpindahan tempat, ya. Kemudian perpindahan tempat itu ambil yang sederhananya, misal langkah ke depan, langkah ke samping, langkah ke belakang, ya. Kemudian cara penghormatan, tata cara penghormatan, kemudian balik kanan, hadap kiri, hadap kanan, hadap serong, dan lain-lain dan sebagainya. Itu kalian buat, kalian gabungkan. Ini biasanya membutuhkan 2 orang. Ada yang memberi aba-aba, ada yang pelaksananya, menerima aba-abanya, atau yang mencontohkan gerakannya. Nah, karena teman-teman disuruh buatnya di masing-masing tempat kedudukan, silakan bisa yang trik pertama dijeda dulu videonya. Misal ya, posisi dari Bapak Ibu istirahat dulu. Kemudian teman-teman ini kalau memberikan aba-aba, misal siap, gerak, itu membutuhkan berapa detik? Siap, gerak, sekitar 3 detik. Nah, teman-teman dalam posisi istirahat 3 detik dulu, kemudian baru sikap sempurna, ya, siap sikap sempurna dilaksanakan. Jadi ada interval waktu 3 detik. Nanti itu teman-teman isi suaranya sendiri. Karena tidak mungkin kita melakukan gerakan sambil bersuara. Itu akan terlihat tidak bagus dalam video, pembuatan video. Kemudian bisa juga meminta bantuan dari anggota keluarga. Atau teman-teman yang saling berdekatan kelompoknya. Saya tidak menyarankan ini dilakukan tatap muka dengan teman-teman kelompoknya. Saya tidak menyarankan dan saya tidak melarang juga. Saya hanya tidak menyarankan. Kenapa? Ya, rawat, teman-teman. Pembelajaran kita pada dasarnya adalah distance learning. Bukan klasikal, bukan tatap muka. Jadi ketika teman-teman berkumpul lagi, itu akan rawan. Tapi saya tidak melarang, silakan. Mau yang pakai protokol COVID, silakan. Tapi saya tidak menganjurkan. Tetap jaga diri pribadi masing-masing. Karena kalau Bapak Ibu terkena, ya Bapak Ibu yang susah, bukan kami selaku penyelenggara. Yang susah Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah sama penugasannya, hampir sama penjelasannya dengan video pertama, penugasan pertama berkaitan dengan tugas kelompok. Sekarang saya pindah ke tugas individu. Tugas individu dibuat oleh masing-masing peserta, bukan kelompok ya, peserta masing-masing. Yang pertama adalah berkaitan dengan etika dan etiket. Berkaitan dengan etika dan etiket. Silakan buat video
etika berpakaian seperti apa, berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, berjabat tangan, dan yang terakhir adalah table manner, tata cara makan. Jangan nanti setelah saya sampaikan tata cara makan ini, teman-teman sudah ba'azan sendiri di rumah. Dia bilang, alhamdulillah ada video dari Pak Arhan tulis di video. Berarti makan kita. Nah, ini bahaya nih. Langsung masuk neraka saya kalau begini. Tidak. Ini di teman-teman nanti saya jelaskan secara rinci seperti apa penugasan, cara membuatnya seperti apa. Yang pertama sama seperti penjelasan dari penjelasan tadi tugas kelompok ya. Ini outputnya video. Kemudian tolong berikan audio visual di dalam video tersebut ya. Ada pengisi suaranya, kemudian mungkin ada tulisannya. Jangan hanya lagu-lagu, kemudian hanya disuruh membaca penontonnya, melihat gerakan-gerakannya yang teman-teman lakukan di dalam video tersebut. Jadi yang pertama ya, itu cara berpakaian atau tata cara berpakaian. Silakan menggunakan pakaian hitam putih karena kita sedang melaksanakan latsar. Ya, silakan dijelaskan berkaitan dengan pakaian hitam putih. Bukan dari posisi buka baju baru pasang, tidak. Ya, tetap menggunakan baju, mungkin merapikan dasinya, kemudian penempatan papan namanya, papan nama dan pin korpri. Ya, mungkin hanya itu. Kemudian jilbabnya seperti apa, jelaskan di tata cara atau tata cara berpakaian. Kemudian berdiri, duduk, berjalan, berkenalan dan berjabat tangan. Ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena ini memerlukan lebih dari satu orang. Ya kan? Lebih dari satu orang. Silahkan seperti yang tadi saya sampaikan, meminta bantuan anggota keluarga bisa, atau ada yang dekat tapi saya tidak menganjurkan temannya yang dekat kalau mau saling bantu membantu silakan, tapi saya tidak menganjurkan. Kemudian bisa teman-teman tambahkan, kalau pada dasarnya berjabat tangan yang normal seperti ini, ya, berjabat tangan yang normal seperti ini, teman-teman bisa tambahkan penjelasannya di era new normal seperti ini, ya, atau pandemi seperti ini. Jabat tangan yang biasa digunakan misal seperti ini, atau sekarang dianjurkan untuk tidak bersentuhan seperti ini. Ya. Silakan teman-teman menambahkan seperti itu. Berikan penjelasan yang menarik di dalamnya. Kemudian ini menggunakan baju apa? Ini menggunakan baju hitam putih. Ya, ini menggunakan baju hitam putih. Kemudian terkait dengan table manner. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, makan. Ya. Silakan buat pada jam berbuka puasa buat yang muslim. Bisa menggunakan makanan asli atau tidak menggunakan makanan sama sekali. Ya, saya ulangi, bisa menggunakan makanan asli atau tidak menggunakan makanan, silakan. Yang saya nilai adalah gerakannya, penempatannya, atribut makannya, dan penjelasan. Makannya saya tidak akan nilai. Mau teman-teman jangan nanti gara-gara penugasan ini pas mau buka puasa sudah bawa pesan Borobudur lah, KFC lah, pokoknya makan makanan yang enak di dalam. Ya. Nah, saya tidak menilai jenis makanannya. Yang saya nilai tata caranya. Ya, tata caranya, perlengkapannya, penggunaannya seperti apa, itu yang saya nilai. Ya, teman-teman, saya tidak menilai jenis makanan.
Mau di situ dia pakai tahu tempe, silahkan. Telur ceplok, telur dadar, silahkan. Atau bahkan cuma nasi tok, silahkan. Saya tidak akan menilai dan tidak akan berkomentar terkait dengan makanan. Ya. Mau menggunakan makanan asli, silahkan. Buat yang Muslim, buat video itu berarti pada saat jam berbuka puasa. Buat yang non-Muslim, silahkan. Mau dari sekarang bisa, mau sebentar siang atau sore bisa. Ya. Sudah ada penjelasannya di modul pada saat emosi terkait dengan table manner, atau bahkan contoh di video yang saya bagikan di Kolabjat. Untuk kelompok yang sudah dapat kelompok 1 ya, tolong di-share nanti link videonya ke teman-teman yang belum dapat. Belum ada. Kemudian Belum ada. kelompok 1 juga belum ada. Iya, Pak, belum ada. Pak Aldi di kantor? Lagi di rumah, Pak. Oh iya. Ibu Marni? Di rumah Pak, di rumah, di kantor Pak, di kantor. Iya. Ada Pak Acep, Bu Marni? Pak Asep ada Pak Asep ada. Tolong tanyakan kenapa materi atau penugasan saya belum terupload di masing-masing kelompok, Bu Marni. Oh iya, siap Pak, siap. Iya, makasih banyak Bu Marni. Iya. Ada Ibu sama-sama, Aspina. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aspina. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi tuh orang lagi Pak Arhan. Terakhir kayaknya kita ketemu di sini lagi virtual lagi. Alhamdulillah. Iya. Iya. Angkatan 70 ini kan? Iya. Betul, Bu. Soalnya ini 4 kelas bersamaan, jadi saya kurang balik lihat, saya catatan ini angkatan berapa lagi saya masuk ini gitu. Aduh. Jadi apa ini, alhamdulillah dalam waktu 1 minggu saya bisa ketemu 160 orang, bayangkan. 160 orang nih Pak Arhan yang harus kita latih nih di agenda 1 sikap perilaku bela negara. Jadi insya Allah besok kelompok kata 68 insya Allah selesai ya untuk agenda 1, maksudnya yang untuk sinkronusnya ya. Ya karena minggu depan itu sudah masuk agenda 2 kalau tidak salah ya Pak Arhan ya. Angkatan 68. Betul, sudah masuk agenda 2. Iya. Oke. Jadi teman-teman ini berbahagialah teman-teman di sini yang ikut pembelajaran secara distance learning seperti ini, kondisi darurat ya, kondisi darurat ini. Jadi kurikulum yang dipakai ini kondisi darurat. Jadi kalau teman-teman mengikuti kegiatan ini secara klasikal, wah itu serunya double-double gitu ya. Serunya double-double karena betul-betul kita sama-sama latihan ya, sama Pak Arhan ini latihan di lapangan, betul-betul terbentuk sikap perilaku. Nah ini teman-teman karena kondisi darurat, akhirnya teman-teman harus belajar secara mandiri, kemandiriannya yang utama gitu ya, belajar secara mandiri jadinya. Pokoknya pelototin modul, dia aba-abanya seperti apa, praktek, nanti kita tinggal lihat nanti pada saat teman-teman di kegiatan misalnya upacara yang sebenarnya dan sebagainya. Saya kira itu Pak Arhan ya. Iya, siap. Tunggu ini kayaknya Bu Isna menelpon. Saya angkat dulu deh. Iya, halo. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Berkaitan dengan penugasan individu yang kedua, teman-teman membuat video berkaitan dengan kegiatan teman-teman dari bangun pagi sampai dengan istirahat kembali. Kalau di klasikal, kalau kita di tatap muka, teman-teman itu diatur dari bangun paginya seperti apa, jam berapa, ya, apa teman-teman kegiatan yang teman-teman laksanakan atau lakukan. Kemudian sampai jam tidurnya pun diatur oleh panitia. Itu kalau kita klasikal, tatap muka. Nah, karena kita virtual, distance learning, pembelajaran jarak jauh, ya,
saya tidak bisa mengontrol atau melihat pola yang teman-teman kerjakan dari pagi, persiapan belajar, sampai dengan istirahat. Nah, teman-teman buat satu video, 1 hari saja, ya, menggambarkan kegiatan teman-teman dari pagi, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya kasih alurnya seperti ini. Teman-teman bangun pagi. Karena ini kondisi bulan puasa, teman-teman otomatis akan melaksanakan sahur, ya kan? Silakan buat video tersebut dalam sahur. Kemudian setelah sahur, mungkin teman-teman persiapan untuk sholat subuh, misal. Ya, buat yang muslim, buat yang non muslim mungkin berdoa, ya kan? Atau bahkan masih belum bangun pada saat jam itu. Tidak masalah. Nanti pada saat jam berapa bangunnya, persiapan untuk membersihkan badan atau mandi, itu tidak di video ya. Pada saat mandi tidak di video, jangan. Mungkin pada saat persiapan saja. Mungkin ambil gayung, tak, masuk kamar mandi, tutup, tak, stop videonya. Keluar sudah siap, pakai baju semua sudah. Tidak lagi baru pakai handuk, tidak. Jangan. Jangan seperti itu, membuat video seperti itu. Kemudian pada saat teman-teman mungkin selesai beres-beres, ada olahraga. Melatih kesiapsiagaan jasmaninya. Ya, olahraga ringan. Misal buat yang bapak-bapak, kalau ada tiang pull up-nya, dia pull up dulu pagi-pagi, atau lari-lari santai, atau jalan santai dulu. Kemudian push up-nya, sit up-nya, terserah. Mau dilakukan 5 kali, mungkin 3 kali setiap paginya. Itu secara rutin. Kemudian masuk ke persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran. Nah, apa yang teman-teman siapkan? Buatkan video itu. Ya. Contohnya seperti ini. Di jadwal jam 7.30 atau jam 8.00. 30 menit sebelum pembelajaran, sudah pasti teman-teman ini sudah harus mempersiapkan segalanya. Laptopnya sudah disiapkan, memastikan jaringannya misal. Kemudian pada saat proses pembelajaran sinkronus, teman-teman buatkan videonya. Kemudian singkat-singkat saja, singkat, padat, dan jelas. Yang penting itu alurnya dari teman-teman bangun tidur sampai dengan tidur lagi dalam 1 hari itu. Mengikuti proses pembelajaran latsar ini. Kemudian mungkin ada penugasan masuk di jam asinkronusnya, ada penugasan individu mungkin dari narasumber Widya Suara, kemudian ada penugasan kelompok mungkin seperti apa, bagaimana teman-teman ini menjalin komunikasi ketika ada tugas kelompok. Ya, bagaimana? Mungkin lewat Zoom, mungkin lewat WhatsApp, WA, atau bahkan by phone, video call, silakan. Kemudian pada saat siang, apa yang teman-teman lakukan? Mungkin sholat buat yang muslim, kemudian beristirahat sejenak, santai, kemudian membaca modul, sekali lagi membaca modul, mereview kembali apa yang teman-teman sudah download kemarin di MOC, modul, membuka kembali video, bahkan ada yang mungkin sempat mendownload video-video yang ada di MOC, silahkan mereview kembali pembelajaran. Karena teman-teman sebentar lagi akan masuk ke agenda 2. Ya, agenda 1 ini sudah di ujung mata. Agenda 2, ya teman-teman tidak lagi mendapat penjelasan-penjelasan dari pengampu materi atau Widya Suaranya atau narasumbernya. Teman-teman hanya diminta penjelasan apa yang teman-teman ketahui, sejauh mana pemahaman teman-teman. Kemudian hanya memberikan penguatan-penguatan yang mungkin perlu dikuatkan untuk teman-teman. Ya. Kemudian hanya memberikan penugasan, baik kelompok maupun individu. Tidak ada lagi teman-teman akan mendapat penjelasan, pengertian ini seperti ini, bentuk-bentuknya seperti ini, tidak ada lagi. Paling teman-teman yang akan ditanyakan.
Ya, apa yang teman-teman ketahui. Jadi tolong buka-buka lagi modul. Itu juga berkaitan dengan penugasan individu tadi. Ya. Jadi jangan hanya gara-gara saya menugaskan tugas individu, alur dari proses kegiatan teman-teman dari pagi bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu baru buka modulnya. Selepas selesai membuat videonya, penugasannya sudah, modulnya ditinggalkan lagi. Bahan-bahan pembelajarannya diabaikan lagi. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, oke, itu saja, ada 4 ya. Tadi tugas individu 2, tugas kelompok 2. Tugas yang ketiga, yang kelompok 2, 1 individu ya, yang terkait dengan etika dan etiket individu itu dikumpulkan atau diupload di Kolabjar linknya. Batas pengumpulan besok Minggu, berarti Senin. Pak Aldi, tolong. Senin jam 23.59. Siap. Senin jam 23.59. Ya, karena besok libur, oke. Besok saya tidak hitung untuk penguploadan di Kolabjar. Jadi saya hitungnya Senin. Kemudian untuk individu juga seperti itu. Jadi individu 1, tugas kelompok 2 itu Senin tanggal berapa itu ya Pak Aldi? 19. Jam 23.59. Nah, untuk yang penugasan individu yang tadi kegiatan atau aktivitas yang teman-teman lakukan dari pagi sampai dengan teman-teman ini tidur kembali, itu dikumpulkan nanti pada saat pertemuan kita yang kedua. Kalau saya tidak salah itu di hari ke-17, 1 JP. Berkaitan dengan sikap perilaku kembali. Ya. Itu akan saya review kembali atau akan saya lihat atau akan teman-teman kumpulkan di hari ke-17. Ya. Akan dibukakan link upload di hari ke-17. Jadi masih panjang waktu pembuatan. Ya. Bisa teman-teman cari momen-momen yang sekiranya itu yang rutin teman-teman lakukan. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan penugasan baik kelompok maupun individu dan batas-batas pengumpulannya. Waduh. Mungkin pada sesi berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya teman-teman berkaitan dengan penugasan baik kelompok maupun individu. Silakan yang mau bertanya. Ada Bu Nur Aini Jafar yang pertama. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak, bagian table manner. Nah di modul itu kan setelah dipelajari ada di table manner ada macam-macam peralatan makan Pak. Kayak pisaunya ada berapa jenis, sendoknya ada berapa jenis. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya di rumah tidak lengkap, apakah kita harus membelinya atau pakai yang seadanya, Pak? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi dalam table manner itu ada 2 sebenarnya. Ada 2 jenis table manner. Itu saya belum kuasai jelas ya yang pastinya. Ada yang versi Inggris kalau saya tidak salah dan ada yang versi apa gitu. Ada berbeda-beda tata tempat dan tata pengaturan. Pada umumnya kita menggunakan yang apa? Kemudian bagaimana jika tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini, peralatannya tidak lengkap, misal pisau Pak. Apa kita harus membeli? Silakan menggunakan peralatan sederhana. Tapi dijelaskan di dalam pembuatan video itu peralatan-peralatan yang digunakan. Piring, sendok, garpu, kemudian mungkin ada apa ya. Silakan menggunakan alat yang sederhana. Tapi gerakan dengan penempatan alat tersebut sesuai. Kemudian ada Pak Afandi Ahmad Salim. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak.
Adapun yang saya mau tanyakan ini, tadi Bapak bilang untuk salah satu orang itu khusus untuk mengedit video, ya. Nah, apabila Pak ini salah seorang ini, berarti dia tidak melakukan lari, tidak melakukan kegiatan lain, video lain. Dia tidak ada di video, tapi dia tugas hanya mengedit video. Apakah itu tidak masalah? Mukanya tidak ada di video, tapi dia ada tugas mengedit video, gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, Pak. Nah, di salah satu kesiapsiagaan jasmani itu salah satunya itu berenang. Nah, apakah itu kita tetap lakukan atau tidak? Nah, selanjutnya satu lagi Pak, terima kasih. Mohon maaf, banyak sekali pertanyaan. Di bagian etiket atau etika-etiket, di situ ada bersalaman. Tadi Bapak bilang menggunakan baju putih hitam. Nah, contoh saya ambilnya salah satu anggota keluarga saya buat bersalaman. Nah, apakah tidak masalah dia tidak menggunakan baju putih hitam? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Afandi. Tidak masalah. Yang pertama adalah bagian edit. Ini tugas kelompok berarti. Pak, misal Pak Afandi ini kebagian tugas mengedit video. Teman-teman lainnya untuk mempraktekkan gerakan. Ada yang mengisi suara. Saya tidak masalah. Silakan berbagi tugas ya. Silakan berbagi tugas di masing-masing kelompok. Silakan bicarakan dengan teman-teman kelompoknya. Cuman satu, apakah teman-teman kelompoknya rela ketika ada yang makan tulang? Yang tidak kerja, tapi namanya masuk di kelompok tersebut. Saya tidak mau tahu ada orang seperti itu. Yang saya nilai adalah hasilnya yang teman-teman buat. Cuman apakah teman-teman yang di kelompoknya rela ada yang makan tulang? Ada yang duduk-duduk santai saja, tiba-tiba sudah jadi videonya, dapat nilai juga dia. Nilai yang saya berikan misal, nilai tertinggi 96 misal atau 95. Rata semuanya di kelompok situ. Di kelompok 1 atau 2 misal. Nah, dia yang tidak ngapa-ngapain saja, tapi tetap dapat nilai. Nah, teman-temannya ini rela nggak? Silakan bicarakan itu, berbagi tugas secara merata, yang misal kebagian mengedit video, fokus edit video, silakan. Yang berkaitan, yang bertugas dengan peragaan, silahkan. Siapa-siapa, tunjuk. Yang mengisi suaranya siapa? Silahkan. Bersinergi dan bekerja samalah di masing-masing kelompok. Komunikasikan dengan baik-baik. Ya. Kemudian untuk mungkin ada yang ibu hamil, ada yang habis melahirkan, misal ada yang operasi yang tidak bisa kebagian tugas-tugas berat peragaannya, silakan berikan dia tugas lain. Ya. Misal pengisi suara. Yang penting dia bertugas. Jangan sampai ada yang makan tulang. Yang tiba-tiba mau enaknya saja. Tiba-tiba mau dapat ininya aja. Nilainya saja ya, teman-teman. Kemudian bagian berenang yang tadi ditanyakan sama Pak Afandi. Berenang tidak perlu dipraktekkan. Jangan nanti gara-gara penjelasan berenang teman-teman sudah gunakan kolam ikan di depan rumah atau di halaman belakang rumah atau tetangga punya. Nanti pilih waktunya berenang nanti siang-siang atau sore-sore sementara sudah loyo-loyonya. Jangan, itu makruh puasanya. Tidak perlu. Silakan teman-teman berikan penjelasan saja berkaitan dengan berenang atau teknik dasar berenang. Ya. Ini sebenarnya kalau sudah masuk di Kolabjar video saya, link video saya, teman-teman sudah melihat contoh-contohnya seperti apa. Jadi teman-teman sudah punya bayangan. Cuman ternyata ini belum masuk. Ya, padahal sudah saya berikan bahan ini sudah sejak lama. Kemudian berkaitan dengan etiket bersalaman. Misal saya atau Pak Afandi menggunakan anggota keluarga. Apakah anggota keluarga pakai hitam putih? Tidak perlu, Pak. Disitulah perannya. Misal Bapak sebagai seorang peserta, anggota keluarga itu berperan sebagai siapa misal, narasumber kah? Ya. Atau siapa yang Bapak mau berkenalan, berjabat tangan dengan beliau. Seperti itu.
Jadi tidak perlu disuruh pakai hitam putih, Pak. Nanti saya bingung, wah ini mana pesertanya, mana anggota keluarganya. Ya. Ya seperti itu. Terus ada Laude, silakan Pak Laude. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Pertama, berkenan dengan video ini. Apakah video ini dibatasi durasinya? Karena pengalaman kemarin sempat saat kita mengumpulkan tugas yang dalam bentuk video, pematerinya sempat singgung maksimal 7 menit, sedangkan kemarin kita buat videonya lebih dari 7 menit. Jadi pertanyaan terkait durasi, apakah dibatasi dengan durasi video ini? Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, berkenaan dengan tugas individu, yaitu untuk kegiatan keseharian. Di sini apakah perlu dimasukkan audio visualnya juga Pak? Jadi ada suara kita dalam video itu, atau hanya istilahnya background saja Pak, ada semacam lagu-lagu atau semacamnya seperti itu. Ya mungkin itu saya Pak, terima kasih. Baik Pak Laude. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah video durasi berapa menit. Silakan. Mau itu 7 menit, mau itu 10 menit, asal jangan 1 jam atau 2 jam. Itu sudah bukan video lagi. Silakan buat itu, yang penting bisa diisi suaranya, penjelasannya ada di dalam, videonya dilakukan secara sempurna. Dalam hal ini secara sempurna itu ya teman-teman, saya garis bawahi. Misal push up, teman-teman itu melakukan push up sempurna, jangan pantatnya yang duluan turun, jangan push up bencong ya, push up waria yang dadanya saja yang gini-gini. Ini kalau kita ketemu langsung ini saya suka sekali dengan kegiatan fisik. Ya. Kalau yang seperti itu biasanya saya cambo pantatnya. Lakukan dengan gerakan sempurna. Berapa menit silahkan. Misal begini, kayak tadi saya sampaikan, lari itu 12 menit. Kalian tidak harus melakukan lari itu selama 12 menit. Yang penting penjelasannya tersampaikan. Orang yang mendengarkan dan melihat paham, oh berlari itu seperti ini, kemudian penjelasannya seperti ini. Oke. Kemudian di dalam modul ya teman-teman, kalau teman-teman membaca pasti teman-teman mempertanyakan ini. Sit up, push up, pull up itu dilakukan selama 1 menit dengan maksimal yang harus kita capai. Misal push up itu maksimal atau minimal yang harus dicapai oleh laki-laki itu kalau saya tidak salah 35 sampai dengan 40 kalau saya tidak salah dalam 1 menit. Ya. Perempuan berapa? Kemudian sit up. Sit up juga sama dilakukan selama 1 menit. Tidak mungkin kita melakukan selama 1 menit dengan minimal perolehan misal 35 kali push up. Nah, ini bukan cuman sirup koko pandan lah. Sekali lagi bukan cuman sirup koko pandan dingin, tapi dengan jalang kote, dengan tetu. Sudah buat video seperti itu, dilakukan secara sempurna sebanyak itu. Ya. Kalau yang belum terbiasa, itu biasanya latihannya sehari atau secara rutin 3-5 kali dulu. Dilakukan secara sempurna. Ya. Secara rutin. Itu kalau yang masih pemula, yang belum terbiasa atau baru mau melakukan. Menitnya terserah, tadi sekali lagi ya kalau udah menitnya terserah. Yang penting video itu dilakukan dengan gerakan sempurna, kemudian penjelasannya dapat, pesannya tersampaikan. Kemudian berkaitan dengan tugas individu, apakah diisi dengan audio visual? Berkaitan dengan tugas yang tadi dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi.
itu terserah teman-teman. Saya bebaskan kalau bagian yang itu, tugas individu itu. Diisi dengan audio visual lebih bagus. Teman-teman menggambarkan diri teman-teman sendiri, bagaimana selama mengikuti proses latsar ini, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Mau bercerita silakan sambil memperlihatkan kegiatan-kegiatannya silakan. Mau dengan tulisannya juga silakan. Ya. Mau sedikit ditambahkan lelucon sedikit saja, silakan. Misal teman-teman nih biasanya bangunnya cepat, wah ini bangunnya lambat. Gimana teman-teman kasih tunjuk videonya itu cara bangun yang dadakan. Silakan, itu bagian dari sedikit lelucon di dalam video. Kalian teman-teman bisa menambahkan sedikit itu di dalam pembuatan khusus untuk yang tugas individu ini. Silakan, misal nih alarmnya udah bunyi, ya ditunda dulu 10 menit, tidur lagi. Akhirnya kebablasan, yang harusnya teman-teman bangun, misal sahurnya jam 3.30, teman-teman bangunnya jam 4.15, yang sekiranya 18 menit lagi waktunya sahur. Nah, teman-teman itu pasti bangunnya kaget-kaget, ya kan? Kaget-kaget lihat jam. Terus bagaimana? Nah, itu bisa ditambahkan di dalam video. Ini hanya sedikit ilustrasi bumbu-bumbu dalam pembuatan video. Silakan. Teman-teman diberikan akses untuk berkreasi. Pak, saya tidak tahu buat video. Nanti saya perlihatkan video yang saya buat, yang saya tidak pernah mempelajarinya itu secara kursus ataupun diajarkan orang. Saya belajar sendiri secara autodidak dan saya tidak memerlukan waktu lama untuk membuat video yang kurang lebih 8 menit detik berapa. Itu saya membutuhkan waktu 4 jam pembuatannya, dan nanti lihat sendiri bagaimana hasil pembuatan saya. Itu bisa ditonton juga di channel YouTube saya. Kemudian, oke, sudah terjawab ya Pak Laude 2 pertanyaan. Ada Ida Bagus Gede Putra, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan saya yang ketinggalan Pak, karena 2 tadi sudah Bapak jawab melalui teman-teman tentang table manner dengan etika bersalaman. Kemudian yang saya ingin tanyakan tentang tugas pribadi, tugas individu, misalkan yang kegiatan keseharian Pak, kita mau unggah di video itu, apakah ada aturan, misalkan kan baru pagi itu bangun tidur dulu, setelah bangun misalkan olahraga, kemudian habis olahraga ada yang mandi dulu baru sarapan, atau ada yang sarapan dulu baru mandi, misalkan seperti itu Pak. Apakah ada poin-poin apa saja yang pasti atau patronnya yang harus dilakukan, atau boleh bebas Pak, misalkan kegiatan ini dulu yang didahulukan baru kegiatan yang satu lagi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, tentang lari. Ini lari kan misalkan kita merekam dari awal, dari posisi startnya. Nah, ini kalau dari posisi startnya Pak, apakah posisi startnya itu bisa posisi setengah berdiri, atau misalkan harus seperti yang di perlombaan-perlombaan itu Pak, harus dari posisi sempurna dulu untuk larinya, seperti itu. Baik, itu saja Pak yang saya ingin tanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ida Bagus. Saya langsung jawab dulu biar saya tidak lupa. Yang pertama berkaitan dengan tugas individu. Ya, adakah aturan atau sistematika alur kebiasaan yang kita lakukan? Tidak ada. Kebiasaan itu teman-teman yang ciptakan. Ya kan? Kalau aturan sudah jelas di jadwal itu jam berapa pembelajaran. Itu jelas aturan. Berarti tidak mungkin teman-teman masuknya lebih cepat dari jadwal atau lebih lambat, atau mungkin di jadwal jam 8.00, misal seperti tadi jam 8.00. Cuman tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa diundur. Itu silakan. Itu silakan. Artinya pola kebiasaan yang saya minta ini kan dari teman-teman. Karena tidak semuanya sama, ya. Tidak semuanya sama. Contohnya begini Pak Ida. Pak Ida Bagus. Buat untuk Ibu Nur Aini nih. Ibu Nur Aini kan muslim. Otomatis
di bulan puasa dia harus bangun lebih awal, jam 3 subuh. Dia harus sahur dulu. Nah, sedangkan kalau faedah bagus yang non-muslim ya, itu pasti bangunnya mungkin 5:30 untuk melakukan olahraga dulu, ya kan? Olahraga dulu, kesiapsiagaan jasmani, kemudian persiapan mandi di jam 6 misal, ya kan? Terus makan paginya sarapannya jam 6:30 atau jam 7, kemudian persiapan untuk pembelajaran jam berapa, itu pasti akan berbeda-beda di setiap orang. Ya. Ada yang makan dulu baru mandi dulu, ada yang mandi dulu baru makan dulu. Itu berbeda-beda, ya. Ada yang sahur, ada yang tidak sahur, ya kan? Kemudian ada yang siang menggunakan waktu untuk belajar mungkin, ada yang menggunakan buat yang muslim sholat dulu dia baru belajar, itu beragam. Itu silakan teman-teman sendiri yang buat alurnya terkait dengan pola kebiasaan teman-teman selama mengikuti proses pelatihan dasar ini. Teman-teman tidak harus buat di awal, tidak, karena waktu kita masih panjang untuk yang itu. Jadi mungkin teman-teman sambil belajar, ini kan masih agenda 1, mungkin masuk di agenda 2 dulu, baru teman-teman ancang-ancang baru mau buat, silahkan. Ya, tapi jangan dilupa untuk pembuatan video ini. Kalau saya sarankan, jangan dulu dibuat di awal, selesaikan dulu yang untuk dikumpulkan hari Senin. Ya. Kalau untuk ini biarkan dulu berjalan sambil Bapak Ibu menikmati proses alurnya. Begitu teman-teman sudah dapat proses alurnya, baru teman-teman buatkan rincian-rincian yang harus teman-teman buat. Misal begini, ada yang sudah berkeluarga, ya, dibangun sahur itu dia harus bangun, kemudian menyiapkan sarapan mungkin di keluarganya dulu, masak. Silakan. Kemudian pagi sebelum dia pembelajaran dia harus ngurus anak dan suami dulu. Silakan. Mau ditambahkan seperti itu silakan. Ya, artinya ini proses selama teman-teman mengikuti latsar. Makanya saya sampaikan jangan terburu-buru membuatnya, proses dulu. Pak Aldi, waktu saya sudah habis ya? Belum ya? 1 menit lagi, berapa Sudah menit lagi? pas, 20 Pak. Sudah habis, pas. Masih ada 2 pertanyaan. Setelah saya sinkronus ini kan semuanya sampai sore asinkronus ya Pak Aldi, terkait dengan siapsiagaan terkait dengan sikap perilaku bela negara. Ya. Jadi tidak masalah lewat sedikit ya Pak Aldi, mohon izin. Ya, tidak masalah Pak. Silakan. Oke. Ada Pak Koko juga, halo Pak Koko. Ada Pak Kabit, Pak Riyad, luar biasa. Halo, Farhan. Ya, Pak Kabit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sampai buka puasa ya. Amin. Tapi kalau lapar Pak Kabit, makan siang dulu supaya kuat sampai sore. Nah, kalau asal jangan siang-siang begini cari koko pandan dingin lah Pak Kabit, aduh baik. ini kalau buat menggoda. Karena kalau buat saya nih jam-jam begini nih jam-jam rawan Pak Kabit. Karena dari pagi kerja sampai sore nanti nih. Sampai sore, bahkan saya biasa itu pulang kantor itu jam sudah mau buka puasa. Jadi memang rawan jam-jam siang begini. Banyak godaan di jalan Farhan ya. Bukan cuma setan bagode, dengan dajjal bagode. Dajjal ya. Oke. Saya lanjut lagi Pak Kabit sedikit. Oke, siap. Untuk Florian Mandaja dengan nama panggilan Ria, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mohon izin Pak. Ya. Maaf Pak, tadi saya kelewatan soal yang untuk individu yang ketiga Pak. Karena jaringan saya keluar masuk, jadi saya kelewatan itu Pak. Makanya saya mau tanya sama Pak Rian ini siang-siang sudah keluar masuk. Jaringannya Pak. Iya, jaringan saya. Saya maksudnya jaringan saya. Pak Rian, jangan Victor Pak Rian. Iya. Jangan Victor. Kita positif terus, jangan negatif. Iya. Iya Pak.
Penugasan yang ketiga itu membuat video individu yang akan dikumpulkan ketika kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua yang kurang lebih di 17 hari ke depan. Oh, iya. Atau 17 hari ke depan. Itu berkaitan dengan kegiatan harian Bapak dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya. Ya. Misal pagi Bapak, mohon maaf saya mau tanya Pak Florian, Muslim non Muslim? Kristen, Pak. Kristen, oke. Ya. Kalau non Muslim otomatis tidak bangun subuh. Minimal dia bangun jam 5:30 Yep. atau jam 6. Mungkin melakukan olahraga dulu, bangun tidur melakukan olahraga dulu. Setelah melakukan olahraga, dia mandi dulu kah atau sarapan dulu? Itu tergantung dari pola kebiasaan yang Bapak ciptakan selama proses latsar ini. Setelah mungkin mandi, makan, kemudian persiapan untuk melakukan pembelajaran, itu di video, buat alur videonya. Siang Bapak ngapain? Mungkin baca modul, asal jangan tidur lagi. Ya. Sore ngapain? Misal pembelajaran asinkronus, membuat penugasan individu, membuat penugasan kelompok, silakan dibuat videonya. Kemudian setelah selesai pembelajaran, apa yang Bapak lakukan? Mungkin ya, ada kan ini absensi ada kan? Mungkin Bapak absensi di setiap sesi. Silakan dibuat itu. Ya. Sampai dengan Bapak tidur lagi kegiatan. Jelas ya Pak Florian? Ya, terima kasih Pak. Ya, jangan keluar masuk lagi. Kemudian ada Pak Ahmad Yani Sukarso, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin Pak bertanya. Yang pertama mengenai tugas kelompok dan tugas individunya Pak. Bagaimana mengenai lokasinya Pak? Karena misalnya lari itu apakah kita harus di lapangan atau di depan rumah, di jalan depan rumah bisa Pak? Terus mengenai yang etika dan etiket, sini kan ada duduk, berjabat tangan, jalan, berdiri. Ini apakah harus disesuaikan dengan protokol kesehatan Pak? Misalnya harus pakai masker atau bagaimana? Iya, begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, begitu saja. Oke, yang pertama berkaitan dengan tugas kelompok, tugas individu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Silakan mencari tempat. Yang pertama, saya tidak anjurkan untuk bertemu teman-teman kelompoknya. Tapi saya tidak juga melarang. Silakan diartikan sendiri. Kalaupun bertemu, silakan jaga kondisi diri masing-masing. Gunakan masker tentunya, ya. Kemudian bawa hand sanitizer. Silakan. Saya tidak melarang dan saya juga tidak menganjurkan. Silakan diartikan. Boleh ketemu, silakan. Saya tidak larang, tapi saya tidak anjurkan. Silakan diartikan sendiri. Kemudian tempatnya ya, tempat. Kemarin juga ada yang bertanya, Bapak, kalau untuk pull up itu membutuhkan alat. Karena itu harus besi gantung. Di rumah tidak ada, Pak. Silakan yang kebagian bertugas untuk memperagakan pull up, mencari fasilitas yang sudah disediakan. Fasilitas yang pertama ada di wali kota. Yang terdekat biasanya ada di kantor atau di TNI. Tentara punya. Biasanya itu lengkap di tentara punya itu. Silakan, tapi minta izin. Pak, mohon izin, saya ditugaskan untuk membuat video nih Pak. Cuman saya memerlukan alat pull up. Bisa tidak saya pinjam Pak? Hanya membuat video. Jangan nanti kalau tidak dikasih, kalian manjat pagarnya. Nah itu bahaya itu. Itu bukan saya tidak anjurkan lagi. Saya larang. Nah pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, jangan memanjat pagar tentara punya. Bahaya. Don't try it home. Apalagi ya ini juga satu.
Karena tidak ada alat pull up, dia menggunakan kosen pintu. Ya, ini hanya pemain-pemain profesional yang bisa melakukan. Jangan ditiru. Ini hanya stuntman biasanya yang melakukan ini. Ya, saya lebih anjurkan ke alat yang sungguhan. Ya. Jangan dicoba-coba di rumah. Nanti kalau patah pintunya bisa dimarahin sama bapaknya itu. Ya. Atau dimarahin sama suaminya atau bahkan dimarahin sama istrinya. Kemudian berkaitan dengan etika dan etiket. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya, Pak Ahmad Yani. Kalau lebih dari satu orang, silakan gunakan masker. Bisa berjabat tangan, setelah selesai berjabat tangan, gunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Tetap menjaga jarak, tetap mempraktekkan berjabat tangan, seperti yang dijelaskan di dalam modul. Kemudian bisa ini lagi, dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi saat ini, pandemik dan new normal, bisa seperti ini, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini, tanpa bersentuhan. Silakan dimodifikasi. Sudah jelas ya, Pak Ahmad Yani? Oke, teman-teman lain sudah jelas ya? Oke, sama-sama. Teman-teman lain sudah jelas ya? Karena ini sudah masuk jam 10.30, saya waktunya masuk juga di provinsi angkatan 66 di Polsek Desa. Ya, ini jadwal saya jam 10.30 juga di sana. Ada Pak Ahmad Samsudin yang bertanya. Oke, satu lagi. Ayo. Setelah itu saya akan tutup. Makasih Pak. Minta maaf ini Pak, telat bertanya. Cuma yang ini Pak, minta maaf Pak, ada kelompoknya itu kelompok yang kecil di LMS atau kelompok yang 10, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kan dibagi 10 ini Pak. Dibagi 4 kelompoknya per satu kelompok 10, atau yang kelompok di LMS cuma 5 orang. Sekian saja Pak dari saya. Oke, kelompok besar ya, kelompok besar yang ada di Kolabjar. Di Kolabjar itu kan satu kelompok 10 orang. Kalau Widya Suara lain biasanya masuk, dia bagi lagi kelompoknya, dia perkecil lagi 5-5. Satu kelompok dia bagi jadi 2 kelompok. Kalau saya tidak, saya tetap kelompok 1, 2, 3, 4. Seperti yang penjelasan saya di awal tadi. Ya, penugasan ini untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jelas ya Pak? Oke. Mungkin itu saja dari saya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan waktunya. Teman-teman mengikuti proses pelatihan dasar ini, materi sikap perilaku bela negara yang saya bawakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ya, karena kita masih ada 2 pertemuan lagi di angkatan sini. Di masing-masing angkatan saya ada 3 pertemuan terkait dengan sikap perilaku. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan. Kemudian jika ada kendala, silakan berkomunikasi dengan PIC dan evaluator ya, berkaitan dengan penugasan-penugasan. Kemudian saya doakan semoga teman-teman yang muslim lancar melaksanakan kegiatan puasanya ya. Kemudian kering. Lancar melaksanakan kegiatan puasanya sampai dengan akhir ya. Tetap semangat mengikuti proses latsarnya. Semoga selesai tepat waktu, dan saya ingatkan sekali lagi, tolong belajar, dan belajar. Review kembali modul-modulnya, review kembali video-videonya, dan tolong mulai dari sekarang bakar kembali semangat teman-teman ini untuk belajar, karena ya penyesalan tidak akan datang di awal, penyesalan akan datang di akhir. Ya, jangan sampai kalian menyesal ketika nama teman-teman kalian disebutkan di 10 besar. Ya, sudah tidak ada kata menyesal lagi di situ. Terlambat. Ya, terlambat. Kenapa? Karena kemalasan teman-teman sendiri untuk belajar. Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang pintar. Hanya ada 2. Ya. Malas dan mau belajar. Hanya ada 2 buat saya. Saya tidak pernah mengenal bodoh dan pintar. Ya.
itu terlalu kasar. Yang saya kenal adalah malas dan mau belajar. Orang-orang malas itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan kebanyakan orang-orang malas akan menyesal di akhir, bukan di awal. Jadilah orang yang menyesal di awal. Saya menyesal. Saya memang harus betul-betul belajar. Biar di akhir saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Arhan atas kesempatannya. Ya, teman-teman sudah tahu semua tugasnya kan? Sudah tahu? Sudah Pak. Yang mana yang akan dikumpul Sudah, Pak. sampai hari Senin, yang mana sampai hari ke-16, yang mana kelompok. Siap. Ya, Tugasnya kalau sudah begitu. ditahu, Pak, ya. Ya, kalau begitu saya tunjuk satu orang ya. Bapak Ishak, coba pimpin doa untuk penutupan kita. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Pak Ishak. Kalau mau dikatakan, ya, untuk saya tutup saja untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Wabarakatuh.